Selamat pagi, saya akan menjelaskan kasus brand company yaitu problem P22. Ini adalah kasus likuidasi PT. Kita lihat neraca brand company pada saat akan dilikuidasi. Dia punya aset total adalah 871.000. Sedangkan dia punya hutang total 834.000. Jadi sebetulnya secara pembukuan asetnya masih cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Masalahnya adalah kemungkinan besar ketika aset-aset ini nanti dijual akan laku di bawah nilai buku. Sehingga uang yang tersedia nanti kurang dari 871.000, bahkan mungkin kurang dari 834.000, sehingga tidak seluruh hutang ini akan terbayar. Karena itu, kita harus memperhatikan urutan prioritas pembayaran hutang. Nah, untuk mengetahui urutan prioritas pembayaran hutang, kita harus mengetahui jenis-jenis aset ini dan jenis-jenis hutang ini. Ada dua jenis aset, yaitu free asset dan non-free asset. Free asset adalah aset yang bebas digunakan untuk membayar hutang yang manapun. Sedangkan non-free asset itu adalah aset yang harus diprioritaskan untuk membayar hutang tertentu. Nanti kalau lebih, barulah boleh dipakai untuk membayar hutang mana saja. Nah, kemudian free asset itu adalah aset yang boleh dipakai untuk membayar hutang mana saja. Kemudian liability dibagi menjadi dua, yaitu secured liability dan unsecured liability. Secured liability itu adalah liability yang harus dilunasi dengan aset tertentu. Nah, kalau cukup, ya berarti lunas. Tapi kalau tidak cukup, maka sisanya nanti harus menjadi unsecured liability. Ya, jadi saya ulangi, secured liability adalah hutang yang harus dibayar dengan aset tertentu. Nah, kalau tidak terbayar semua, jadi non-free asetnya tidak cukup untuk membayar secured liability, maka sisa dari secured liability ini akan pindah menjadi unsecured liability. Nah, sedangkan unsecured liability itu adalah hutang yang tidak diprioritaskan pembayarannya. Jadi dia nanti hanya akan dibayar kalau ada uang sisa setelah membayar secured liability. Oh ya, ada satu lagi liability yang namanya priority liability. Priority liability itu adalah liability yang harus dilunasi sebelum unsecured liability. Ya, sebelum unsecured liability itu harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat di slide berikut mana aset yang merupakan free asset dan yang merupakan non-free asset, lalu mana liability yang merupakan secured liability dan yang merupakan unsecured liability dan yang merupakan priority liability. Kita lihat di sini, cash itu merupakan free asset, sehingga 5.000 cash itu bebas digunakan untuk membayar utang mana saja, kita masukkan sebagai free asset available. Kemudian marketable securities, karena marketable securities ini seluruhnya merupakan non-free asset. Ya. Jadi marketable securities itu nilai bukunya 30.000, tapi nilai pasarnya sekarang 22.000, sehingga perusahaan nanti harus mengakui kerugian 8.000 karena penurunan nilai. Nah, dari 22.000 marketable securities ini nanti harus digunakan prioritas untuk membayar notes payable. Nah, notes payable ini merupakan secured liability. Nah, dari notes payable ini, total notes payable di neraca itu ada 280.000. Dari 280.000 itu kita baca di additional information itu terdapat 68.000 yang merupakan secured liability.
Sedangkan sisanya berarti 280 kurang 68 ada 212 yang merupakan unsecured liability. Nah, dari 68.000 secured liability ini itu ada 28.000 yang merupakan secured liability yang harus dibayar dengan marketable securities. Ini saya kasih warna biru muda sama dengan warna secured marketable securitiesnya. Nah, kemudian notes payable yang 28.000 ini mempunyai bunga terhutang sebesar 1.400 sehingga totalnya 29.400. Nah, jadi utang 29.400 ini nanti harus dibayar dari hasil penjualan marketable securities. Padahal hasil penjualan marketable securities hanya berjumlah 22.000. Jadi ada secured liability yang masih tersisa, yaitu 29.400 dikurangi 22.000 itu adalah 7.400. Itu nanti akan pindah tempat menjadi unsecured liability. Jadi di sini kita lihat ya, jadi dari total 29.400 hanya terbayar 22.000 sehingga ada sisa 7.400 yang berubah menjadi unsecured liability. Nah, kemudian kita lihat, sekarang kita pindah ke aset berikut yaitu marketable securities. Marketable securities, account receivable. Account receivable itu jumlah total di neraca adalah 105.000. Terdiri dari 50.000 yang merupakan non-free asset dan 55.000 yang merupakan free asset. Nah, jadi di soal sebetulnya hanya disebutkan bahwa 50.000 ini merupakan non-free asset. Jadi kita bisa hitung total account receivable kurangin 50.000 itu ada 55.000 yang merupakan non-free asset. Nah, kemudian dari account receivable yang 50.000 ini harus dipakai untuk membayar notes payable. Nah, notes payable yang harus dibayar dengan account receivable itu saya udah kasih warna yang sama yaitu biru tua. Itu berjumlah 40.000 ditambah bunga terutang 4.000 sehingga totalnya adalah 44.000. Nah, dari 44.000 ini harus dibayar dengan account receivable yang not free sebesar 5.000 sehingga cukup ya, cukup karena 50.000 dipakai untuk membayar 44.000. Cukup, bahkan lebih. Lebihnya berapa? 50.000 kurang 44.000, 6.000. 6.000 itu nanti berubah menjadi free asset. Sehingga free asset yang dari account receivable nanti berjumlah 6.000 yang tadinya asalnya non free asset tambah 55.000 yang memang tadinya sudah merupakan free asset sehingga totalnya ini jadi 61.000. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke aset yang ketiga yaitu inventory. Nah, inventory di neraca itu angkanya adalah 180.000. Kalau kita baca teliti di additional information disebutkan bahwa dari inventory itu ada yang merupakan non-free asset. Berapa? 79.000. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang merupakan free asset adalah 180 kurangi 79 sama dengan 81.000. Nah, kebetulan nilainya turun semua. Jadi inventory itu 79.000 nilai bukunya, sekarang nilai pasarnya cuma 75.000 sehingga ada rugi 4.000. Sedangkan yang merupakan free asset 81.000 itu yang harga pasarnya sekarang cuma 76.000 sehingga ada kerugian 5.000. Nah, sekarang kita lihat inventory yang merupakan non-free asset itu warnanya kuning, itu harus dipakai untuk melunasi account payable yang warnanya juga saya sudah buat kuning. Jadi inventory sebesar 75.000 ini ya akan dipakai untuk membayar account payable sebesar 105.000. Nah, ini juga harus kita baca teliti di soal. Di soal itu hanya menyebutkan bahwa account payable itu nilai totalnya adalah 265.000. Kemudian kita baca di additional information akan kelihatan bahwa yang merupakan secured liability itu adalah 105. Jadi kita kurangkan aja 265 dikurangi 105 itu ada yang unsecured 160. Nah, itu adalah inventory ya, sehingga dari inventory sebesar 75.000 ini
harus kita pakai untuk membayar account payable sebesar 105. Cukup nggak? Nggak cukup. Kurang berapa? Kurang 30. Nah, yang 30 itu akan pindah dari secured liability, pindah menjadi unsecured liability. Pindah ke sini. Jadi ini nanti akan pindah ke sini. Oke. Nah, kalau yang unsecured liability yang 160 ya otomatis pindah ke sini. Ya. Yang 160 ya langsung kita pindahkan aja ke sini 160. Nah, kemudian sekarang kita pindah ke prepaid insurance ya. Prepaid insurance itu 7.000, tapi kalau kita membatalkan asuransi, kita minta kembali premi yang sudah kita bayar, biasanya banyak hangusnya. Nah, di sini yang hangus adalah 5.500, sehingga yang bisa kita terima kembali cuma 1.500. Nah, tentunya 1.500 ini merupakan free asset ya, karena dia tidak digunakan untuk membayar hutang tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke aset berikut yaitu land dan PPE. Nah, ini saya jadikan satu ya, land dan property and equipment sehingga menjadi PPE. Nah, di sini land itu nilai bukunya 80.000, sekarang harga pasarnya 110.000 sehingga perusahaan ada gain 30.000. Nah, dari 110.000 land ini nanti harus dipakai untuk membayar mortgage. Ya, ini saya udah kasih warna coklat. Dari 110.000 ini nanti harus dipakai untuk membayar mortgage yang nilainya 220.000. Nah, kemudian plant and equipment itu di neraca itu nilainya adalah 412.000. Ya, Anda baca neraca itu plant and equipment itu nilainya 412.000. Nah, di additional information kita baca teliti, ternyata dari 412.000 itu yang 162.000 itu merupakan non-free asset. Ya, non-free asset itu artinya aset yang nanti kalau dijual hanya boleh digunakan untuk melunasi aset tertentu, yaitu mortgage. Nah, sisanya berarti kan 412.000 kita kurangi 162.000, kita dapat angka 250.000. Inilah yang merupakan free asset. Nah, kemudian non free asset yang 162.000 ini ternyata harga pasarnya juga cuma 150.000 sehingga perusahaan nanti harus mengakui kerugian 12.000. Nah, ini berdua yaitu land yang seluruhnya merupakan non free asset dan plant and equipment yang merupakan free asset yaitu yang 150.000 sehingga total 260.000 ini harus digunakan untuk membayar mortgage payable sebesar 20.000. Cukup nggak? Ya lebih, karena 260.000 dipakai untuk membayar 220.000 itu akan lebih sebesar 40.000 ya, akan lebih 40.000. Oke. Nah, tapi masih ada lagi yaitu bunga ya. Bunga yang masih harus dibayar, bunga mortgage yang masih harus dibayar angkanya adalah 14.600. Jadi 40.000 kurangi 14.600 itu sisanya hanya 25.400. Ini sisanya. Nah, yang berubah menjadi free asset. Nah, sekarang terakhir adalah franchise. Franchise 72.000. Ini kalau kita jual cuma laku 30.000 dan dia merupakan free asset. Nah, kita jumlah ini semua free asset yang tersedia, itu totalnya adalah 388.900. Nah, dari 388.900 ini harus kita gunakan pertama kali untuk membayar priority liability. Priority liability-nya berapa? Priority liability itu adalah gaji pegawai, pajak kepada pemerintah, tambah biaya untuk melikuidasi PT ini. Nah, pajak itu 12.000, utang gaji 20.000 sehingga total 32.000, tambah biaya untuk melikuidasi itu ada di soal 13.000. Sehingga 20 tambah 12 tambah 13.000 itu total 45.000. Sehingga free asset yang tersedia adalah 343.900.
Nah, sekarang kita teliti lagi unsecured liability yang masih harus dibayar. Itu adalah ini 160.000, kita pindahkan ke sana 160.000. Ya, semua unsecured liability tinggal kita pindahkan aja. Ini 17.000, kita pindahkan ke sana 17.000. Itu kan, ini 212 pindahkan ke sana 212. Itu kan, ditambah secured liability yang berubah menjadi unsecured. Ya, misalnya ini tadi 105 ada berubah ke sini 30. Kemudian ini tadi mana lagi? Ini interest payable dari 37.000 interest payable itu yang secured hanya 20, berarti yang 17 pindah menjadi unsecured. Ya. Nah, ini kemudian kita total semua ketemu 426.400. Nah, kita bagilah 343.900 dibagi 426.400 ketemunya 80,65%. Ini yang pertanyaan dari soal ini adalah angka ini, 86,65%. Pertanyaannya tadi adalah berapa persen dari unsecured liability yang masih bisa terbayar. Jadi 343.900 bagi 426.400. Angkanya adalah 86,95%. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.